Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serlita Tesyayu Aprilia dengan NIM 220810201004 dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan sharing lagi mengenai manajemen keuangan lanjutan, materi pasar uang dan pasar modal. Masuki pembahasan yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pasar uang. Jadi pasar uang ini merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek, jangka yang berdurasi kurang dari 1 tahun. Lalu adapun pelaku utama dari pasar uang, yang pertama ada dari lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank, perusahaan asuransi, dan sebagainya. Lalu kedua ada dari perusahaan-perusahaan besar, yaitu perusahaan yang sudah go public. Dan yang ketiga ada dari lembaga-lembaga pemerintah. Adapun fungsi dari pasar uang, yang mana pasar uang ini memiliki prinsip yang merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan peserta-peserta lain dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Adapun fungsi pasar uang lainnya yaitu sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga jangka pendek, sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi, dan sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendeknya kepada perusahaan di Indonesia. Yang selanjutnya ada instrumen dari pasar uang. Yang pertama itu ada sertifikat Bank Indonesia atau singkatnya itu SBI, di mana ini merupakan surat berharga atas unjuk dalam satuan uang rupiah yang diterbitkan dalam sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka pendek. Nah, karena SBI ini diterbitkan oleh Bank Sentral, maka dapat dikatakan bahwa SBI ini adalah instrumen investasi yang bebas resiko. SBI ini awalnya digunakan oleh Bank Indonesia hanya sebagai bank sentral di Indonesia untuk mengatur likuiditas rupiah. Namun saat ini instrumen SBI ini dapat dibeli oleh perseorangan, perusahaan, institusi non-bank, bisa juga membeli instrumen ini. Dan tujuan bank dan lembaga keuangan itu membeli SBI ini adalah sebagai alternatif kelebihan dananya untuk memperoleh pendapatan, dan apabila memerlukan dana maka SBI ini dapat dijual kepada lembaga-lembaga lain atau Bank Indonesia. Instrumen yang kedua ada surat berharga pasar uang atau singkatnya SBPU. Jadi ini merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga-lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. Ditinjau dari transaksi dan marketnya, SBPU ini dibagi menjadi dua, yaitu surat sambung dan surat wesel. Nah, adapun mekanisme dari perdagangan SBPU dalam konteks dunia usaha dan atau masyarakat yang merupakan nasabah berbentuk badan usaha ataupun perseorangan yang mengeluarkan surat aksep atau wesel itu sebagai surat utang untuk mendapatkan dana dari bank atau dari lembaga keuangan bukan bank, sebutnya LKBB. Nah, kemudian SBPU ini dapat diperjualbelikan oleh bank dan LKBB melalui security house ataupun bisa melalui dari pasar sekunder. Nah, SBPU ini dapat diperjualbelikan baik itu antar lembaga-lembaga keuangan itu sendiri atau dari dunia usaha atau dari masyarakat. Nah, SBPU ini melalui security house juga dapat diperjualbelikan ke Bank Sentral Indonesia. Dan instrumen yang ketiga itu ada call money. Call money ini kegiatan meminjam dana antar bank dalam jangka waktu pendek. Misalnya Bank BNI yang sedang membutuhkan uang karena uang liquid atau uang yang dapat dicairkan itu sedikit. Itu Bank BNI juga bisa meminjam dari bank lain seperti Bank Mandiri, Bank BRI, dan lainnya. Dan adapun 3 jenis dari call money. Yang pertama itu ada on call, dimana ini artinya kredit harian, misalnya meminjam hari ini, kembalinya besok. Dan jenis yang kedua ada prolongasi, dimana sifatnya itu bulanan, masa pengembaliannya 1 bulan dari pasca peminjaman dana. Dan jenis yang ketiga ada yang namanya blending, yaitu kredit dengan masa 3 bulan. Baik, instrumen yang keempat yaitu commercial paper. Ini merupakan promise yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan atau bank untuk mendapatkan dana jangka pendek. Commercial paper ini pada dasarnya merupakan promise di mana penerbit ini berjanji akan membayar sejumlah uang tertentu pada saat commercial paper ini jatuh tempo. Instrumen yang kelima ada banker acceptance, di mana ini merupakan wesel bank yang bisa ditarik oleh eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang
ataupun juga bisa atau instrumen ini itu juga bisa untuk membeli valuta asing. Jika diberikan tanda accepted, itu berarti bank telah menyetujui wesel tersebut. Nah, dan instrumen ini itu juga dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber pendanaan jangka pendek. Instrumen yang keenam ada repo. Nah, repo ini merupakan transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual ini akan membeli kembali surat-surat berharga tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan dahulu. Nah, surat berharga yang sering diperjualbelikan adalah surat berharga yang dapat dijualbelikan secara diskonto. Misalnya itu seperti SBI, SPBU, sertifikat deposito dan sebagainya. Dan instrumen yang ketujuh ada sertifikat deposito. Nah, ini tuh sertifikat deposito ini merupakan alat keuangan yang berdurasi singkat yang dikeluarkan oleh bank dan diberikan bunga tetap setelah jatuh tempo. Nah, biasanya itu jangkanya itu bervariasi, entah itu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan sampai 1 tahun. Nah, penerbitan sertifikat ini itu atas unjuk dalam bentuk sertifikat, yang berarti dalam sertifikat itu tidak terdapat atau tidak tercantum nama badan hukum dan orang tertentu. Nah, dana yang telah disimpan dalam alat keuangan ini itu tidak dapat ditarik sebelum waktunya, ataupun dapat ditarik dengan memberitahu kepada pihak bank terlebih dahulu setelah dikenakan denda. Dan juga instrumen ini itu dapat dicairkan oleh siapapun. Oleh karena itu, sertifikat ini itu harus disimpan di tempat yang aman agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Kelebihan dari penggunaan sertifikat ini yaitu nasabah dapat menginvestasikan bunga yang dapat diperhitungkan di muka, dan nasabah juga bisa mendapatkan keuntungan investasi yang lebih besar dibandingkan dengan deposito biasa, karena disebabkan adanya suku bunga tetapnya yang menjanjikan. Nah, sertifikat ini juga secara sah dapat dijadikan jaminan investasi ataupun dijual kepada pihak lain, dan simpanan nasabah itu secara resmi dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan atau LPS. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pasar modal. Jadi pasar modal ini merupakan pasar untuk instrumen keuangan yang berjangka waktu panjang, yang temponya itu lebih dari 1 tahun. Nah, biasanya itu contohnya seperti obligasi dan saham. Nah, ini merupakan sekuritas yang memiliki umur lebih dari 1 tahun. Nah, secara fisik atau tempat terjadinya jual dan beli sekuritas itu disebut dengan bursa efek. Nah, bursa efek ini merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan untuk memperdagangkan efek di antara mereka. Nah, bursa efek di Indonesia sendiri itu dulunya ada 2, bursa efek Jakarta BEJ dan bursa efek Surabaya BES. Lalu pada 2007 mereka bergabung menjadi bursa efek Indonesia atau BEI. Adapun fungsi pasar modal, di mana sebagai tempat bertemunya pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang, mempunyai 2 fungsi dari sisi ekonomi dan keuangan. Kalau dalam sisi ekonomi, di mana pasar modal itu menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pemilik dana ke pihak yang memerlukan dana jangka panjang. Dengan menginvestasikan dananya, pihak pemilik dana ini diharapkan mendapatkan adanya imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi perusahaan yang memerlukan dana jangka panjang ini, dengan adanya dana dari luar dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya tanpa harus menunggu hasil dari operasional perusahaannya sendiri. Nah, kalau dalam sisi keuangan, pasar modal ini memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi si pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Yang selanjutnya ada pelaku-pelaku dari pasar modal. Yang pertama itu emiten. Emiten ini merupakan badan usaha perseriusan terbatas yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau menerbitkan obligasi untuk mendapatkan utang dari para investor di bursa efek. Jadi emiten ini adalah pihak yang menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat melalui pasar modal. Pelaku yang kedua ada perantara emisi yang meliputi 3 pihak, yaitu penjamin emisi, akuntansi publik, dan perusahaan penilai. Pelaku pasar modal yang ketiga ada badan pelaksana pasar modal. Nah, ini itu badan yang mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal, termasuk mencoret emiten dari lantai bursa dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan di pasar modal. Dan pelaku pasar modal yang keempat yaitu bursa efek, yaitu tempat penyelenggaraan kegiatan perdagangan efek pasar modal yang didirikan oleh suatu badan usaha. Dan yang kelima ada perantara perdagangan efek.
Dan yang keenam investor, dan yang ketujuh perusahaan publik. Lalu instrumen dari pasar modal itu ada saham. Saham ini tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan perseroan terbatas. Saham yang diterbitkan emiten itu ada dua. Ada dua macam, yaitu saham biasa dan saham istimewa. Dan instrumen yang kedua itu ada obligasi. Obligasi ini merupakan surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayarkan pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Instrumen yang ketiga ada surat berharga yang terbagi menjadi tiga, yaitu ada warrant. Warrant ini merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, persyaratan tersebut biasanya mengenai harga, jumlah, dan masa berlakunya warrant. Dan yang kedua ada option. Option ini merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh seseorang atau lembaga, tetapi bukan emiten, untuk memberikan hak kepada pemegang untuk membeli saham atau call option dan menjual saham put option pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Jika ada right issue. Nah, ini merupakan surat yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya atau pemilik saham biasa untuk membeli tambahan saham pada penerbitan saham baru. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan dari pasar uang dan pasar modal. Keduanya itu memiliki perbedaan pada sisi jangka waktu. Kalau misalnya pasar uang itu berjangka waktu pendek, sedangkan pasar modal itu berjangka waktu panjang, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Dan pada sisi produk, kalau misalnya pasar uang itu produknya itu berupa sertifikat deposito, tabungan, SBI, dan commercial paper, sedangkan pasar modal itu berupa obligasi, reksadana, dan saham. Untuk dilihat dari sisi resiko dan keuntungan, kalau di pasar uang itu resikonya rendah dengan return yang rendah juga, sedangkan kalau pasar modal itu resikonya tinggi dengan return yang tinggi pula. Kalau dilihat dari otoritas tertinggi, jika di pasar uang itu otoritas tertinggi yaitu Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Kalau misalnya pasar modal itu otoritas tertingginya yaitu Departemen Keuangan. Kalau dilihat dari sisi hasil, pasar uang itu hasilnya berupa bunga, kalau misalnya pasar modal hasilnya itu berupa dividen dan capital gain. Jika dilihat dari instrumennya yang dipakai itu, kalau misalnya pasar uang menggunakan SBI atau surat berharga pasar uang, sedangkan instrumen yang dipakai pada pasar modal itu berupa saham, obligasi, dan surat berharga, yang itu meliputi warrant, option, dan right issue. Perbedaan yang terakhir yaitu dilihat dari sisi kebutuhan tempat. Kalau pasar uang itu tidak butuh karena terjadi antar bank. Kalau misalnya pasar modal itu butuh dan tempat terjadinya jual beli sekuritas itu di bursa efek. Sekian materi yang bisa saya share kepada kalian semua. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.